Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nadila Maulina dari kelas RA4 Prodi PGSD dengan NIM 86206230 Tujuan saya membuat tugas video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah seni tari dengan dosen pengampu Ibu Miftah Komala Putri. Di sini saya ingin sedikit membahas tentang materi tata rias dan tata busana dalam seni tari. Sebelum ke pembahasan, apa itu seni tari? Jadi, seni tari merupakan bentuk ekspresi yang menggunakan gerakan tubuh yang ritmik dan teratur, disertai dengan musik sebagai media untuk penyampaian pesan, cerita, atau emosi, sehingga menciptakan sebuah pertunjukan yang dapat dinikmati. Seni tari juga dapat bersifat tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi, atau kontemporer yang lebih eksperimental dan inovatif. Sesuai materi yang akan kita bahas, yang pertama itu ada tata rias. Tata rias sebagai seni menggunakan bahan kosmetik untuk membentuk karakter dalam tari sangat relevan. Penari dan penata rias perlu memahami cara merias wajah sesuai dengan kebutuhan cerita yang ingin disampaikan. Pengetahuan tentang peran dan karakter dalam tari menjadi faktor kunci, karena tata rias tidak dapat dikecualikan dari pertunjukan tari. Selain itu, aspek-aspek seperti jarak dengan penonton, luas tempat pertunjukan, dan pencahayaan juga harus diperhatikan. Namun, yang terpenting adalah pemahaman tentang fungsi tata rias, penggunaan alat rias, dan pola tata rias yang sesuai. Di sini ada fungsi tata rias. Fungsi tata rias itu ada 3. Yang pertama itu fungsi tata rias bisa mengubah wajah dan kepala agar sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, mengubah alam menjadi budaya. Yang terakhir, mengatasi efek cahaya yang kuat. Di sini ada contohnya, itu contoh riasan pada karya tari batik Sekar Jagad menggunakan riasan korektif dengan mempertebal kerutan pada wajah, yaitu pada garis alis, mata, hidung, pipi, dan bibir. Dalam karya tari tidak ada ciri khas yang membedakan. Penari pria dan wanita semua memiliki komposisi yang sama. Di sini juga ada jenis tata rias. Jenis tata rias itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, riasan koreksi. Riasan ini menyembunyikan ketidaksempurnaan wajah dan menonjolkan aspek menarik wajah. Yang kedua, riasan fantasi. Juga dikenal sebagai riasan karakter khusus, disebut riasan karakter khusus karena merubah wajah secara tidak realistik untuk mengekspresikan untuk bentuk imajinasi. Yang ketiga yaitu tata rias karakter. Tata rias karakter adalah tata rias yang mengubah penampilan wajah seseorang tergantung pada usia, kepribadian, kebangsaan, dan sifat-sifat lain yang dimiliki oleh orang tersebut. Jika karakter wajah penari dan karakter tarian tidak sesuai, maka diperlukan riasan karakter. Nah, di sini ada contoh gambar tata rias yang tadi disebutkan 3 itu. Tata rias koreksi, tata rias karakter, dan tata rias fantasi. Ini bisa teman-teman lihat ya. Selanjutnya yaitu pola tata rias. Sebelum membuat pola rias, perlu memahami dan mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan seperti susu pembersih, toner, kelopak mata, pensil alis, pelembab, eyeshadow, bedak dasar, blush on, bedak padat, lipstik, maskara atau spons bulu mata. Sini ada tata cara penggunaan tata riasnya. Yang pertama itu bersihkan wajah dengan susu pembersih dan toner. Lalu oleskan pelembab, bedak dasar, bedak padat.
Setelah itu tambahkan perona pipi pada tulang pipi, gambar alis, eyeshadow, eyeliner, dan dekat bulu mata di bawah kelopak mata. Dan yang terakhir itu mengaplikasikan lipstik dengan kuas. Dan gunakan maskara atau bulu mata. Materi yang selanjutnya yaitu tata busana. Jadi, fashion adalah segala pakaian dan perlengkapan digunakan di atas panggung. Dress code pada hakikatnya dimaksudkan untuk lebih memperjelas peran yang akan dimainkan. Saat memilih pakaian untuk pertunjukan, harus memperhatikan penampilan estetika. Namun yang lebih penting lagi, pakaian tersebut harus nyaman dipakai saat penari dan tidak boleh menyulitkan gerakan penari. Kostum yang baik tidak hanya menutupi sosok penari saja, namun juga menunjang keindahan ekspresi gerak penari. Nah, di sini ada ciri-ciri desain kostum. Ada 4 ya. Yang pertama itu memperjelas tema tari, yaitu kostum tari menunjang tema dan isi tarian, serta berperan memperjelas peranannya dalam pertunjukan tari. Kostum tari biasanya terdiri dari baju, celana, kain, selendang, ikat kepala, mahkota, dan lain-lain. Kostum pertunjukan tari biasanya sesuai khusus dengan tema tari. Yang kedua, membantu menghidupkan karakter dan peran penari. Artinya, pakaian yang dikenakan seorang penari pada umumnya mencerminkan penampilan penari yang sebenarnya, kebangsaan, status sosial, kepribadiannya, bahkan pakaian pun bisa menunjukkan hubungan psikologis seorang penari dengan tari. Yang ketiga, mendorong ekspresi penari saat melakukan gerakan tari. Artinya, penari harus mampu menampilkan tariannya tanpa terganggu oleh pakaian. Yang terakhir, memberikan nilai tambahan estetika dan etika. Artinya, penari dengan gaya yang tepat akan terlihat lebih indah dan menarik. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.